Insap, Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Bajiro. Pujilah Tuhan, hai seluruh bumi. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini Kamis 25 November 2021, kita berjumpa kembali dalam Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Bajiro, Yogyakarta. Berkah dalam. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan sabda Tuhan dari Injil Lukas bab 21 ayat 20 sampai dengan 28. Mari kita simak bersama-sama. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Apabila kalian melihat Yerusalem dikepung oleh tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat." Pada waktu itu, orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan. Orang-orang yang ada di dalam kota harus mengungsi, dan orang-orang yang berada di pedusunan jangan masuk lagi ke dalam kota. Sebab itulah masa pembalasan, dan genaplah semua yang tertulis. Celakalah para ibu yang sedang hamil, atau yang sedang menyusui bayi pada masa itu. Sebab kesesakan yang dahsyat akan menimpa seluruh negeri, dan murka akan menimpa bangsa ini. Mereka akan tewas oleh mata pedang dan diangkut sebagai tawanan ke segala bangsa. Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Dan akan tampaklah tanda-tanda pada matahari, bulan, dan bintang-bintang. Bangsa-bangsa di bumi akan ketakutan dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena cemas berhubung dengan segala sesuatu yang menimpa bumi ini, karena kuasa-kuasa langit berguncangan. Pada saat itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan hari ini rasanya semakin membuat kita cemas dan takut, karena kembali selama beberapa hari ini Tuhan berbicara tentang hari kiamat. Kali ini Tuhan berbicara tentang tanda-tanda yang semakin jelas, bagaimana ada situasi yang berbeda pada matahari, bulan, dan bintang, bagaimana ada laut yang bergelora, dan itu rasa-rasanya beberapa saat terakhir ini sudah sering kita lihat terjadi. Apakah kiamat sudah dekat? Tidak ada yang tahu. Tetapi pesan Tuhan Yesus yang sebenarnya bisa kita lihat dari sini adalah bahwa ajakan Tuhan Yesus tentang bahwa kita sebagai pengikutnya seharusnya tidak merasa cemas dengan semua itu. Ya. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Mengapa Tuhan meminta kita untuk bangkit dan mengangkat muka kita? Supaya kita bisa melihat bagaimana kedahsyatan kekuasaan Tuhan, dan juga Tuhan melihat kita sebagai pengikut-pengikutnya. Tentu tidak secara harafiah kita mengangkat muka kita, karena tanpa diangkat pun muka kita, Tuhan sudah bisa melihat kita masing-masing. Tetapi ini Tuhan bicara dengan manusia, maka Tuhan memakai bahasa manusiawi, yaitu bangkit dan mengangkat muka, sehingga orang bisa melihat siapa diri kita. Dan ini menggambarkan juga supaya Tuhan bisa melihat siapa diri kita. Mengangkat muka dalam hal ini bisa kita artikan sebagai memberikan hati kita, diri kita hanya kepada Tuhan. Kemudian sebagai manusia yang lemah, kita seringkali tergoda untuk percaya pada ramalan-ramalan yang belum tentu benar. Tetapi karena tampak disampaikan dengan tampak meyakinkan, lalu kita mempercayai itu sebagai sebuah kebenaran. Dan ketika itu kita lakukan, maka ketika itu pula sebenarnya kita sudah meninggalkan Tuhan.
Maka saudara, apapun ramalan-ramalan yang dikatakan oleh orang, itu adalah ramalan manusia. Dan tidak ada, seperti dikatakan di depan tadi, tidak ada seorang pun manusia yang tahu tentang hari kiamat. Ramalan adalah ramalan. Ramalan adalah buah pikiran manusia, melihat situasi dan fenomena yang terjadi di sekitar kita. Kita tidak perlu mempercayainya 100%, tetapi menurut saya ini menjadi cara yang baik bagi kita untuk selalu ingat akan kebesaran Tuhan. Bahwa sekuat apapun manusia, sebagai manusia, suatu saat dia juga akan menemukan hari kiamatnya masing-masing. Jadi kiamat bagi menurut saya sebenarnya akan terjadi pada diri kita masing-masing ketika kita sudah mengakhiri hidup kita di dunia ini dan kembali kepada Tuhan. Maka saudara, kalau kita sedang mengalami kesulitan dan kita juga melihat fenomena-fenomena dunia yang menurut Injil itu mengarah pada hari kiamat, kita jangan menyerah pada orang-orang yang mampu memberi keyakinan pada kita. Kita jangan menyerah pada situasi-situasi duniawi yang justru menjerumuskan kita. Kita tetap harus berpegang kuat pada ajaran Tuhan, pada perintah Kristus. Ya, biasanya kalau kita sedang dalam situasi yang tidak baik, kita justru malas ke gereja. Kita justru malas berdoa. Kita biasanya menyalahkan Tuhan melalui keadaan. Menyalahkan keadaan itu berarti menyalahkan Tuhan. Maka saudara, ketika kita dalam situasi sulit, kita justru harus semakin dekat dengan Tuhan. Seperti perumpamaan pada perkawinan di Kana, Tuhan hadir untuk menyelamatkan perkawinan itu dengan mengubah air menjadi anggur. Keyakinan itu pula yang seharusnya kita pegang. Tuhan akan hadir dalam diri kita untuk mengubah kesulitan menjadi jalan keluar. Tentu saja bukan dengan sendirinya, tapi dengan upaya kita. Maka jangan berhenti berupaya untuk menemukan jalan, karena yakin Tuhan akan bersama dengan kita. Berkah dalam.